itu adalah moderator. Jadi diberi moderator di sini. Mungkin kalau di persidangan kamu kenal moderator ya. Seperti apa itu moderator? Nah, jadi moderator ini yang bertindak mengatur gerakan dari neutron ini agar tidak kemana-mana atau tidak hilang, sehingga dia bisa dijadikan sebagai penembak berikutnya untuk mengenai target inti uranium berikutnya. Jadi supaya terjadi fisi baru, maka neutron ini dikendalikan. Nah, dikendalikannya di mana? Di reaktor. Nah, yang biasa digunakan sebagai moderator ini itu ada 3 yang paling banyak dan melimpah di alam. Yang pertama adalah karbon, yang kedua adalah air berat, dan yang ketiga adalah air. Tapi yang paling banyak digunakan itu air karena murah dan banyak. Air murni atau H2O, kemudian air berat. Tahu air berat? Ada yang tahu air berat? Bukan B2O, tapi D2O ya. Jadi air berat itu bukan B2O, tapi D2O ya. Deuteron ya. Jangan kasih B karena berat. Apa simbolnya D2O? Ya, air H. Jadi deuteron itu adalah H2O. H yang memiliki nomor massa 2, H2 ya. Hidrogen 2. Jadi D2O bukan B2O ya. Nah, itu banyak diproduksi, justru kita mengimpor dari Singapura untuk bahan D2O itu. Nah, jadi reaksinya itu hanya bisa dikendalikan dalam reaktor, karena dalam reaktor bisa kita pasang moderator, dan moderator inilah yang mengatur supaya neutron ini tidak kemana-mana. Jadi dia tetap dalam kendali sehingga bisa menjadi partikel penembak berikutnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana memanfaatkan panas yang ditimbulkan dari reaksi inti itu agar menjadi sumber energi listrik? Nah, kalau kamu pernah belajar tentang atau pernah tahu bagaimana pembangkit listrik tenaga uap menghasilkan energi listrik, itu sebenarnya prinsipnya sama ya. Hanya saja panas yang digunakan untuk memanaskan steam generator ini tidak menggunakan bahan bakar batu bara seperti yang di PLTU Jeneponto ya. Di Jeneponto itu ada PLTU menggunakan bahan bakar batu bara. Kalau ini menggunakan panas dari reaktor nuklir. Jadi ini panasnya yang diambil, jadi dalam reaktor itu sebenarnya agak terpisah. Kalau panas yang mau diambil, panas yang dikurung. Kalau produksi intinya yang mau diambil, itu yang dikurung, panasnya dibuang. Jadi tidak bisa dua-duanya, tidak bisa bersamaan ya. Nah, kalau kita mau mengambil panasnya, panas ini dialirkan ke steam generator atau pembangkit uap ya. Lalu jadi air ini dilewatkan melalui pipa-pipa, jadi air yang super panas dari teras reaktor ini, jadi atau dari inti reaktor, dari teras reaktor ini dialirkan ke steam generator, sehingga air yang ada di steam generator ini menjadi panas, lalu berubah menjadi uap. Uapnya tetap dipanaskan sehingga menjadi uap yang sangat panas. Uap sangat panas inilah dialirkan ke turbin. Turbin kalau dihubungkan dengan generator, itu akan membuat generator ini berputar dan menghasilkan daya listrik. Nah, sisa dari uap ini dialirkan ke kondensor pendingin ya, masukkan ke dalam ruang pendingin. Ruang pendingin ini dialirkan air ya, mengalir di dalam melalui pipa-pipa. Jadi prinsipnya mirip, tapi yang ini air dingin atau air biasa, sehingga uap yang tadinya masih berwujud uap lama-lama berubah menjadi air, lalu dingin, lalu dialirkan kembali ke dalam steam generator. Itu seterusnya proses pengambilan panasnya ya. Jadi kuncinya di sini, kalau turbin, jadi turbin yang berputar ini
ketika dihubungkan dengan generator listrik, ini konsepnya listrik magnet. Ketika medan magnet berputar akan timbul medan listrik, lalu energi listriknya dialirkan keluar. Sebenarnya ini yang rencana yang kita mau bawa Anda melihat dulu reaktor, batang kendali, di mana diletakkan bahan bakarnya dan sebagainya ya. Tapi tidak jadi, sudahlah kita nikmati di sini saja. Nah, baik, selanjutnya beberapa model reaktor daya yang ada di dunia. Kita juga merencanakan sebenarnya, yang merencanakan di Indonesia itu yang ini, reaktor air tekan. Itu rencananya dulu mau dibangun di Kalimantan, sampai saat ini saya tidak tahu kabarnya. Katanya sudah peletakan batu pertama dan tidak tahu. Itu di Kalimantan Timur ya, ada sumber sumber natrium di sana. Nah, ini tadi sudah dibahas ya, reaktor air tekan. Kemudian ada reaktor air didih. Kalau reaktor air didih ini pengambilan panasnya satu kali tanpa perlu memberi tekanan kepada air yang masuk ke teras reaktor ini supaya tidak berubah menjadi uap. Kalau ini langsung ya, air dialirkan lalu masuk ke teras reaktor, kemudian keluar uap yang sangat panas, lalu dia hubungkan ke ini, air diberi tekanan supaya tidak berubah menjadi uap, lalu dialirkan ke dalam steam generator yang berisi air, lalu berubah menjadi uap panas, lalu uapnya yang dialirkan ke turbin. Kemudian ada namanya reaktor gas dingin ya, gas cooled reaktor. Jadi dia menggunakan grafit ya, bahan bakarnya grafit, lalu dialirkan gas ke dalam, lalu gas ini menjadi panas. Gas yang panas ini yang memanaskan air, lalu air ini berubah menjadi panas, lalu menjadi uap, uapnya dialirkan ke turbin. Jadi semua sebenarnya pada dasarnya uap air di sini yang dipakai untuk memutar turbin ya. Walaupun dari reaktor itu beda-beda. Ini menggunakan grafit, gas, kemudian ini menggunakan logam cair. Biasanya menggunakan logam cair itu natrium ya. Kemudian ada grafit yang reaktor moderate grafit menggunakan air dingin, dan ada reaktor air berat. Jadi heavy water reactor, macam-macam ya, tapi semua pada dasarnya yang dipakai di sini adalah air yang diuapkan. Itu contoh. Pembahasan kita kali ini, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau misal, dan kamu bisa ketik pertanyaannya di forum diskusi. Atau ada yang mau ditanyakan secara live, silahkan. Masih bergabung? Halo? Masih ada yang bergabung enggak? Atau sudah jelek-jelek jaringannya, banyak yang keluar saya lihat. Bagaimana? Kita keluar dari sini saja. Baik, Ibu, kita tinggalkan aplikasi ini ya. Jadi kita kembali ke chat biasa seperti pekan-pekan sebelumnya. Pertanyaan boleh kau tulis di situ. Namun Ibu berharap setelah
kamu paham, coba kerjain soal yang soal-soal latihan itu ya. Halo, bisa didengar? Ya, jadi kerjakan soal-soal latihannya, nanti jawaban dari soal latihan itu kamu posting di WA, apa kumpulkan di WA, paling telat besok siang. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Baik, kita tinggalkan forum ini dan kembali ke chat biasa ya.